Shalom Shalom Dioti, selamat bergabung di ibadah Dioti Perdana tahun 2021. Apa kabarnya nih kalian semua? Pasti dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Nah, selama di rumah aja kalian harus sukacita dan semangat ya. Buat kalian yang udah mulai sekolah online juga, terus semangat. Dan sekarang siapkan catatan khotbahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih rahmat-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami semua masih dipersilakan untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa menyertai bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Kiranya bangsa kami ini bisa menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden dan wakilnya Tuhan, juga sampai tingkatan terendah RT dan RW ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarganya ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar kiranya mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok ini yang Tuhan kami tinggali dan sekitarnya. Kiranya juga Engkau menyertai kota kami ini ya Tuhan. Bimbing senantiasa kota kami. Engkau berkati juga kota kami, kota Depok ini ya Tuhan dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk Dioti ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Dioti dan keluarganya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Engkau bimbing senantiasa anak-anak Dioti ya Tuhan, agar kiranya mereka bisa lebih lagi semangat dalam memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kiranya juga mereka bisa bersemangat dalam mencari jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami di sini, untuk Paniko dan keempat wakilnya, juga keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan kesehatan, kekuatannya Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, agar kiranya mereka bisa dapat lagi mendapatkan jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yongke dan kedua wakilnya, juga untuk mereka dan keluarganya. Kiranya Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau sertai, juga Engkau urapi ya Tuhan. Dan untuk Pak Riza juga keluarganya, juga kiranya Engkau memberkati mereka, Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau urapi juga mereka ya Tuhan. Juga untuk Leaders JRP ya Tuhan, juga kiranya Kau memberkati mereka dan keluarganya, Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau sertai mereka ya Tuhan. Kiranya mereka ini semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar mereka senantiasa diurapi dan bisa mencari jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan roh yang berapi-api ya Tuhan untuk mereka, agar kiranya mereka bisa semangat dalam memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau berikan roh berani ya Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau sertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan, agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Kiranya setiap firman-Mu yang akan kami dapat juga bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hai teman-teman Dioti, shalom. Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur masih bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Mari kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah henti kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami boleh berganti Tuhan, tapi kami tahu satu yang pasti Tuhan, kasih-Mu dan janji-Mu itu senantiasa abadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu ada saatnya. Kami tahu segala sesuatu ada waktunya, ada momennya. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa ada di dalam hadirat-Mu. Kami bisa mempersiapkan diri kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami gak mau sia-siain waktu kami yang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ini jadi persembahan yang kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Musim akan selalu berganti,
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita nyanyikan dari awal teman-teman.
seumur hidupku. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, yang abadi Tuhan. Kami bersyukur buat
mengucap setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kadang di waktu yang kami sungguh-sungguh gak sangka Tuhan, kami sering salah sangka sama Tuhan Yesus. Kami kira Tuhan gak tolong kami, tapi ternyata Tuhan senantiasa tolong kami tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami tahu ada kekuatan saat kami memuji Tuhan. Dan kami tahu surga disenangkan saat anak-anak muda memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Teman-teman yang di rumah, aku undang yang lagi duduk kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama goyangin badan kita teman-teman. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
ditenangkan oleh puji-pujian kita. Amin teman-teman. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah DOT hari ini. Sekarang kita akan memberikan info untuk bulan ini. Buat teman-teman yang mau memberi, bisa langsung scan barcode yang ada di layar atau melalui transfer bank. Selanjutnya, untuk teman-teman yang belum bergabung di dalam KUL, kalian bisa langsung DM di Instagram DRP232 supaya kalian bisa ikut KUL sesuai dengan daerah rumahnya masing-masing. Dan untuk teman-teman yang udah tergabung KUL, yuk tetap unity dan jangan lupa untuk terus ikut KUL ya, supaya kalian bisa bertumbuh di dalam KUL. Oh iya, di ibadah DOT hari ini kita ada giveaway loh. Dan ada pertanyaannya, kalian bisa langsung jawab pertanyaannya itu di Instagram DRP232. Yuk ikutan giveaway-nya karena banyak hadiah yang menarik yang akan dikirimkan langsung ke rumah kalian loh. Dan untuk info yang terakhir, bagi kalian yang ingin minta nilai agama, kalian bisa langsung hubungi ke Kak Agatha. Dan juga jangan lupa ya untuk mencatat khotbah di setiap minggunya. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Sekian info bulan ini. Sampai ketemu di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Teens, dimanapun kalian berada, sungguh bersyukur kita bisa bertemu dengan ibadah online pada saat ini. Sebelum kita bertindak lebih jauh dalam penelaahan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa bersyukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bukakan mata hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan bagi kami, apa yang Tuhan mau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan, boleh mencerna apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan uraian firman pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biar kami boleh mengerti dan kami boleh bersama-sama Tuhan menjalankan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, kita akan berbicara yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari buat teens, tentunya adalah dengan perkataan sikap jujur, atau lebih efisien kita singkat kejujuran. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose 3 ayat 9. Mungkin Sobat Tin juga ada di rumah, boleh baca Alkitabnya, atau kalau di sebelahnya nggak ada Alkitab, ya tentunya lebih dekat dengan saudara adalah handphone saudara. Oke, boleh dibuka handphonenya, diklik Alkitabnya, kita buka Kolose 3 ayat 9. Yuk, kita buka Kolose 3 ayat 9. Sudah ketemu? Ketik yes di kolom komen. Kalau sudah ketemu, yes. Sudah ketemu Kak? Oke, kita baca Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Oke, kita ulang sekali lagi pelan-pelan biar lebih mendalami dan lebih menjiwai. Kolose 3 ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Katakan amin. Oh iya, kalau manusia lama itu identik dengan perkataan-perkataan yang jujur, penuh kebohongan ya. Apalagi di usia-usia kita ini ya, di usia-usia teens gitu, mungkin apa ya, oh ini jujur gak sih, oh ini perkataanku salah sih. Nah ini kita akan jelaskan di sini. Tahu ternyata perkataan selama ini yang aku lakukan atau tindakan yang aku lakukan adalah perkataan yang tidak jujur, perkataan yang salah gitu ya. Oh ini mencuri sedikit, mencuri waktu, ya ini juga nggak bagus. Oke, kita buka lagi ya
biar lebih dalam lagi di dalam Yakobus 5 ayat 12. Ayo dibuka lagi. Kita akan belajar banyak ayat, walaupun sedikit-sedikit. Ini akan membawa pencerahan buat saudara teen semua yang ada di rumah. Oke. Yakobus 5 ayat 12. Ketik oke di kolom komen ya, biar ada interaktif di antara kita. Karena kalian tahu pasti kalian ada yang disambil-sambil gitu ya, ada yang ganggu. Jangan sampai ada yang ganggu di sebelah saudara. Kita buka, yuk. Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yuk, biar lebih cermat. Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena selebihnya dari itu adalah kebohongan dari si jahat iblis, ya. Arti kejujuran adalah sesuatu yang utuh, full. Tidak ada seperempat jujur, tidak ada setengah jujur, tidak ada 3/4 jujur, sekalipun adalah tidak jujur. Karena jika seseorang berkata setengah jujur, berarti ada setengahnya adalah kebohongan. Mengerti ya? Karena setengahnya adalah kebohongan. Nah, ada filsuf namanya Confucius mengajarkan bahwa ada 3 level kejujuran. Level yang pertama adalah li, ya. Level yang pertama adalah li dari Confucius, yaitu nampak. Ya, nampak jujur. Wah, ini kayaknya nih setengahnya jujur nih. Tapi bisa juga jujur, bisa juga enggak. Ya, ini nampak. Jadi ada 50-50 kejujuran. Ini merupakan untuk keuntungan pribadi, ya. Selebihnya mungkin keuntungan orang lain mungkin bisa juga enggak ada. Karena cuma nampak. Level yang kedua, ya, kalau ada yang mau dicatat boleh dicatat, ya. Level yang pertama adalah li, kemudian level yang kedua, level middle, yaitu adalah yi. Melakukan apa yang benar karena ingin diperlakukan sama, ya. Level tertinggi, ya, ini level yang ketiga, ini level yang tertinggi, dicatat baik-baik, adalah ren, ya. Ren adalah jujur atas dasar ketulusan hati terhadap siapa saja dari kalangan manapun, meskipun orang itu berbeda umur, jenis kelamin, budaya, pengalaman, latar belakang, keluarga, dan sebagainya. Ya, tinggal pilih nih, saudara mau pilih yang mana? Level yang terendah, level yang middle, atau level yang tinggi. Ya, saya harap tim semuanya pilih level yang tertinggi, lahir dari ketulusan hati, ya. Jadi benar-benar jujur, tidak ada kebohongan. Oke, itu dari Confucius. Nah, kejujuran datang dari hati yang takut akan Tuhan. Ini nih poin yang paling penting. Kita akan buka di dalam, kalau kalian punya catatan, kalian ambil dari ensiklopedia Wikipedia, definisi kejujuran. Ya. Jujur adalah sikap moral atau dalam perkataan maupun perbuatan yang mengandung atribut berharga berupa kebenaran, integritas. Nah, ini penting nih, karena gembala kita di tahun ini sedang menekankan tentang integritas. Oke. Kesatuan antara tindakan luar dan hati dan sikap yang lurus, yang berarti juga absennya kebohongan, penipuan, dan pencurian. Wis, dahsyat ini. Mungkin ada yang mau mencatat nih, kalian ulang ya, nih. Definisi kejujuran, pelan-pelan. Ini bisa jadi quote buat saudara yang ada di rumah, teens. Kalau mau dibagikan ke teman-teman yang lain boleh, ya. Atau mungkin ada yang tangannya lebih cepat, mau tulis di kolom komen, oh silakan. Itu yang sangat kami kehendaki, ya, untuk komen di teens ini, ya, tayangan ini. Oke. Ensiklopedia Wikipedia, jujur adalah sikap moral dalam perkataan maupun perbuatan
yang mengandung atribut berharga berupa kebenaran, integritas ya, integritas ya, jangan lupa integritas, kesatuan antara tindakan luar dan hati, bahkan sikap lurus yang berarti juga absennya kebohongan, penipuan dan pencurian. Oke, nah kejujuran dimulai dengan komitmen. Nggak ada ya, kejujuran nggak dimulai dengan komitmen pasti akan rontok, saudara. Ya, saudara Tin, kejujuran butuh komitmen yang bulat di dalam Tuhan. Karena kalau komitmen tanpa penyertaan Tuhan itu akan sia-sia. Pasti saudara akan jatuh lagi di dalam kebohongan, nggak jujur, pencurian dan segala macam. Ya, maka perlu komitmen yang bulat. Nah, kita akan buka nih satu ayat yang tentunya akan membuat kita, oh kenapa sih kita harus jujur gitu ya. Di Mazmur 119 ayat 12. Beberapa ayat aja nih. Mazmur 119 ayat 112. Kita baca ya. Yang telah kucondongkan ya, dimulai dari situ saja ya. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Nah, sampai kapan sih kejujuran harus kita lakukan? Ternyata menurut pemazmur ini, Mazmur Daud, kejujuran itu dilakukan sampai saat-saat detik terakhir kita. Jangan kejujuran itu berakhir di tengah jalan, karena hasilnya juga akan percuma. Kita nggak akan sampai ke garis finish dan kita tidak akan terima yang namanya itu mahkota kehidupan surgawi yang Tuhan janjikan. Sia-sia saudara kepercayaan kita terhadap Tuhan kalau kejujuran itu kita nodai atau kita berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya kita harus setia sampai akhir di level kejujuran itu, dan kita bawa supaya kita dapat semua berkat dan janji-janji Tuhan yang ada dalam kitab kita. Oke, satu contoh, salah satu tokoh yang luar biasa yang mungkin saudara Tin di rumah yang di masa-masa offline ya, kalau kita datang ke gereja, mungkin kakak-kakak sekolah minggu gitu sudah sering menceritakan hal ini tentang seorang yang namanya Sakius ya. Contoh Alkitab yang sungguh sangat jelas. Wah, ada yang mulai inget nih, Sakius gitu kan. Contoh Alkitab yang sangat jelas bagi kita, seorang penipu ya, saya ulang, penipu yang diubahkan Tuhan ya. Karena dia sifatnya, sebenarnya dia orang Yahudi, orang yang saleh karena keturunan Yahudi, keturunan yang sangat ketat akan Taurat Tuhan. Tapi kenapa sih Sakius ini bisa menjadi seorang pemungut cukai? Karena waktu itu Yahudi dijajah oleh Romawi, sehingga Romawi memungut suatu pajak. Nah, Romawi ini menunjuk si Sakius untuk menarik pajak kepada bangsa Yahudi. Nah, karena menarik pajak, nah si Sakius ini menarik pajak terlalu tinggi kepada bangsanya sendiri, sehingga dia dibenci. Dia sangat dibenci bangsanya sendiri. Ya, itu sangat gak bagus. Itu adalah sikap dari ketidakjujuran. Jadi kalau kita nggak jujur, pasti ada orang yang dirugikan, dibenci, dikucilkan. Itu udah pasti, ya. Jadi jauhi sikap yang nggak jujur. Kita akan baca nih. Kita baca dulu. Lompat sebentar ya. Kita akan baca di dalam Lukas nih. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke. Katakan oke, ketik oke. Ya, kalau sudah ketemu kita tunggu. Oke, sudah ada 10 yang masuk. Oke ya. Kita mulai Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang
kaya. Oke, yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saya berhenti di sini. Orang pendek biasanya ini sangat sangat minder, tidak diperhatikan orang lain gitu ya. Makanya dia, apalagi si Sakeus ini dibenci bangsanya. Mungkin pada waktu ingin melihat Yesus dia desek-desekan gitu kan. Mungkin ada yang jewer kupingnya, mungkin ada yang Noel, mungkin ada yang nyikut gitu kan, saling sikut karena kerumunan begitu banyak. Karena begitu kecil, dia nggak bisa nih ingin melihat Yesus. Dia ingin melihat sosok Yesus ini siapa sih? Kok begitu luar biasanya? Padahal Sakeus juga nggak kalah terkenal karena dia seorang pemungut cukai. Orang pasti kenal dia gitu ya. Karena orang kenal dia, karena dia pemungut cukai, ya kesempatan ini si Sakeus datang nih. Ya kita tendang-tendang aja, kita cubit, kita jewer gitu ya. Kebiasaan kita kalau ada orang-orang yang begitu di kelas gitu ya, kalau masih offline pendidikan kita, nah kita sering bully teman-teman kita yang mungkin kekurangan, mungkin yang kurang perhatian, kita sering lecehkan. Nah itu nggak boleh saudara, jangan ya saudara, itu melukai hatinya, ya jangan. Ya. Kita harus memberi perhatian kepada dia, kita harus tunjukkan kasih kita, karena Kristus ada di dalam kita. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Nah ini salah satu tindakan yang di luar nalar buat si Sakeus ya. Dia sampai cari pohon gitu. Ternyata ada pohon juga ya. Kalau nggak ada pohon ya dia nggak bisa melihat Yesus. Ternyata ada pohon ara di situ, makanya dia naik, dia panjat supaya bisa melihat Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dahsyat saudara, dahsyat banget ini. Untung Tuhan Yesus lihat Sakeus ya, yang dengan ketulusan hati ingin lihat Yesus ya. Mungkin orang-orang banyak di situ, loh kenapa sih Yesus kok mau gitu loh, mau datang ke rumahnya si Sakeus, seorang pemungut cukai yang selalu narik pajak lebih daripada yang ditentukan oleh kekaisaran Romawi. Ternyata Yesus tahu ya, tahu karena si Sakeus ini ingin hatinya, ingin pemulihan yang lebih daripada itu. Inilah titik terendah kehidupan Sakeus dalam pilihan hidupnya untuk tidak jujur. Di titik terendah ini, ia tiba-tiba mendengar tentang Yesus, orang yang kabarnya adalah Mesias, penggenapan janji di kitab suci, orang yang katanya hebat tapi penuh belas kasihan, orang yang bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Sakeus tahu ia sakit. Sakeus tahu sakit di hatinya oleh perbuatannya sendiri, dan entah apakah Sakeus tergerak oleh karena mendengar Yesus penuh belas kasihan, ya, tergerak oleh karena belas kasihan. Apakah Sakeus tergerak oleh karena mendengar Yesus yang bisa menyembuhkan, atau hanya oleh rasa penasaran saja bahwa Yesus adalah orang hebat? Yang pasti Sakeus digerakkan Tuhan untuk melangkah keluar rumah, menghentikan kesibukannya, menghitung uang untuk sejenak, dan mau melihat, atau lebih tepatnya menonton Tuhan Yesus. Nah saya ajak nih sobatin yang ada di rumah, mungkin akhir-akhir ini atau hari-hari yang sudah dilewati, diingatkan Tuhan nih. Setelah mendengar renungan ini, diingatkan Tuhan, oh iya Tuhan, aku ini pernah berbuat tidak jujur. Karena yang di hadapan saudara ini juga pernah berbuat gak jujur ya. Pernah berbuat gak jujur, pernah mencuri gitu ya, pernah bolos gitu ya, pernah meninggalkan kelas di saat pelajaran. Oh ya, karena semua orang pasti pengen sesuatu atau mencari jati diri. Ya gak apa-apa, yang penting saudara bisa cepat-cepat mengetahui bahwa saudara ini salah gitu loh. Nah sama seperti Sakeus, ketika di dalam hatinya tahu bahwa ia ini sedang sakit, makanya dia datang kepada Yesus.
Nah, saya ajak nih sobat-sobatin, kalau saudara ingin ya, kalau saudara sudah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah pengampun, Yesus adalah belas kasihan, yuk, datang kembali sama Tuhan, datang kembali sama Tuhan, akui sama Tuhan, nggak masalah. Ini mumpung saudara di rumah sedang nonton sendiri, ya, kembali sama Tuhan, kembali berbuat jujur. Kalaupun hari ini terbesit gak di hati karena dengar renungan ini, aku nggak buat jujur tadi, segera minta ampun. Karena apa? Saldo dosa kita hari demi hari itu harus 0, saudara. Jangan sampai ada dosa di hari-hari yang sudah kita lewati, bahkan hari-hari yang kita lewatin, karena saldo dosa harus 0, sehingga sampai waktu Tuhan kita panggil kapanpun kita sudah siap, karena saldo dosa kita 0. Ya, saya tutup di sini nih. Gak lama-lama. Ya, saya bilang tadi di hadapan saudara, di hadapan teman-teman tim semua, adalah seorang yang pernah tidak jujur, pernah berbohong, gitu ya, pernah mencuri, gitu ya. Ini produknya, gitu ya. Kalau saudara ingin berubah, ya berubahlah cepet-cepet gitu loh. Mungkin di masa pandemi ini membuat saudara tertekan atau apa, yuk, nggak masalah. Tetapi saudara tetap berpegang sama Tuhan, tetap intim sama Tuhan, kembali sama Tuhan cepat-cepat, karena Tuhan adalah satu-satunya Bapa yang mengerti akan kehidupan kita. Amin. Yuk, bila saat ini saudara-saudara ingin mengaku gitu ya, ingin jujur di hadapan Tuhan, yuk. Kandas mau berdoa buat kalian, yuk. Mungkin bisa angkat tangan, ya. Kandas mau doa buat kalian. Kandas akhirin di sini. Kandas mau berdoa buat kalian. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pengampun. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak teens yang ada di rumah ya Tuhan, yang saat ini sudah mengambil sikap hati untuk jujur ya Tuhan. Mereka mengakui bahwa kehidupannya, hari-harinya yang sudah dilewati pernah berbuat yang tidak benar ya Tuhan, bohong, mencuri, membuli temannya sendiri ya Tuhan. Saat ini kami jujur di hadapan-Mu Tuhan, mohon ampun. Bila pengampunan Tuhan itu memberikan anak-anak teens menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu bahwa kejujuran adalah kebohongan yang tidak Kau kehendaki ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yuk kita akan menerima berkat. Sudah boleh kedua tangannya boleh diangkat. Yuk. Biarlah berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai teman-teman semuanya, teman-teman teens yang ada di rumah atau dimanapun kau berada yang mendengarkan siaran ini, yang sedang live ya Tuhan. Kasih karunia berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih karunia yang terus dan berkat-berkat yang daripada Allah Bapa itu sendiri hadir di dalam keluarga mereka, hadir di masa muda mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah terima berkat Tuhan katakan bersama-sama amin. Sampai ketemu lagi di online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.